Baik ibu-ibu, di sini saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol yang harus kita miliki yaitu sebagai penghukum. Kemudian, pembuat orang merasa bersalah. Kita juga harus memiliki posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol sebagai teman. Di sebagai teman ini, kita sebagai guru tidak boleh merasa sayalah yang paling benarnya. Itu. Misalnya ada masalah di dalam kelas. Seorang guru jika menerapkan posisi kontrol untuk menghadapi masalah itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memanggil siswa tersebut. Memanggil siswa itu ke dalam satu ruangan, misalnya ke ruangan guru. Kemudian kita boleh menanyakan, misalnya nih masalahnya si anak tersebut tidak memakai seragam sekolah yang sesuai dengan harinya. Kita memanggilnya ke ruangan guru. Kemudian kita bisa menanyakannya, apa nak alasan kamu tidak memakai seragam yang sesuai dengan hari ini? Kemudian si anak tersebut akan menjawabnya. Dan cara kita membilanginya menempatkan diri kita sebagai teman. Bisa kita katakan, tolonglah nak, di sekolah kita sudah mempunyai peraturan, di kelas kita juga sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat harus kita patuhi. Jika kamu tidak mematuhinya, kamu akan berikan contoh yang buruk untuk teman-temannya. Ibu minta tolong kamu lakukan ini untuk ibu. Bisa kita katakan dengan seperti itu. Saya rasa kalau kita bilangi seperti itu, anak-anak kita tidak akan berontak ya Bu ya. Kita bilangi dengan lembut, kita posisikan diri kita sebagai temannya, supaya lebih sampai kata-kata kita itu kepada teman, kepada anak tersebut. Kemudian kalau di posisi sebagai pemantau, yang pertama yang bisa kita lakukan jika si anak membuat kesalahan. Misalnya nih ada seorang anak yang tidak melaksanakan tugas piket. Dia piket hari ini tetapi dia datangnya lama dan dia tidak ikut piket. Yang pertama kita lakukan, kita melihatnya dulu. Kita lihat dulu, apa dia sering gak melakukan itu? Dia sering gak tidak ikut melakukan piket? Kalau sering, boleh kita tanyakan langsung kepada anaknya, apa alasannya tidak melakukan piket hari itu. Boleh juga kita sampaikan kepada orang tuanya. Kita beritahukan kepada orang tuanya bahwa si A, si Andi misalnya namanya, tidak ikut piket. Kita tanyakan apa alasannya. Kemudian kalau sudah kita tanya, kita nasihati. Setelah kita nasihati, kita pantau perkembangannya. Apakah setelah kita nasihati si anak tersebut berubah? Kalau dia berubah, ya alhamdulillah. Kalau tidak berubah, maka kita harus rajin mengingatkannya. Seperti itu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, untuk 5 posisi kontrol tadi, ada contoh pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada murid kita yang bermasalah. Contohnya yang pertama, pertanyaannya, saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Jika ibu-ibu menyampaikan pertanyaan ini kepada murid-muridnya, berarti posisi kontrol yang sedang ibu laksanakan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pertanyaan seperti ini adalah contoh posisi kontrol penghukum. Pertanyaan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Jika ibu berkata seperti ini kepada anak muridnya, berarti ibu sudah melakukan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jika kita bertanya seperti ini kepada anak murid kita, berarti kita menerapkan posisi kontrol
Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi kontrol penghukum. Jadi ibu-ibu untuk memberikan hukuman kepada murid kita, sekalipun murid kita itu salah, tidak harus kita berkata dengan yang ini ya, yang kurang baik ya. Kita bisa mengeluarkan kata-kata kita dengan kata-kata positif. Budaya positif. Yang pertama itu ada lingkungan positif. Kemudian membuat keyakinan kelas. Terakhir peraturan kelas. Yang pertama kita jabarkan tentang keyakinan kelas. Apakah ibu-ibu sudah ada keyakinan kelasnya? Sudah ya Bu ya. Karena keyakinan kelas ini sangat penting. Di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh keyakinan kelas yang bisa saya paparkan seperti yang ada di layar. Yang pertama itu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Perlu ibu-ibu kita buat keyakinan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas ini kita buat harus bersama-sama dengan siswa kita. Sebagai guru kita tidak boleh membuatnya sendirian, tetapi kita harus bekerja sama meminta siswa mencurahkan pemikirannya untuk membuat keyakinan kelas. Kalau dari siswa kita ambil pendapatnya, terus kita diskusikan bersama-sama, kemungkinan besar siswa tersebut akan bisa melaksanakannya kalau sudah kita sepakati bersama. Begitu kan ibu-ibu? Jadi sangat perlu memang keyakinan kelas ini, karena jika murid kita melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kalau suatu hari murid kita tidak melaksanakan tugas piket, maka kita bisa mengarahkannya atau bisa semacam kayak bisa tidak menghukum sih, bisa mengingatkannya akan keyakinan kelas dengan yang sudah kita bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas bisa dilakukan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal ini maksudnya lebih umum. Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak ya Bu ya. 8 lah paling banyak. Kalau 10 udah banyak kali karena kita tingkat SD. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kalau sudah kita buat tuh keyakinan kelas, minimal itu sebulan sekali harus kita pantau, harus kita diskusikan kembali bersama murid-murid kita. Kita refleksikan, ada nggak yang perlu dirubah, ada nggak yang perlu dikurangi, ada nggak yang perlu ditambah, seperti itu. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau peraturan ya Bu, kan ada dulu peraturan kelas kan. Contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau di keyakinan kelas, kita buat saja kata-kata bertanggung jawab. Karena kan tanggung jawab ini dia lebih umum, banyak yang harus ditanggung jawab sebagai murid. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas, bisa kita ganti kata-katanya dengan menghormati orang lain. Kalau itu kata-kata dilarang kurang positif ya, lebih positif menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Bisa kita ganti dengan kata-kata menghormati orang lain, komitmen pada tujuan.
Kemudian kalau di peraturan orang biasa menulis dilarang menggunakan narkoba. Untuk di keyakinan kelas kita cukup menuliskan kesehatan. Ini kan banyak nih untuk menjaga kesehatan, bukan hanya narkoba yang dihindari. Merokok juga harus kita hindari ya Bu-Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bisa kita ganti dengan kata-kata kesabaran, menghormati orang lain. Selanjutnya, untuk menangani suatu masalah di sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ada namanya Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian guru dapat memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau di segitiga restitusi ini kita tidak perlu memaksa. Jadi kita tidak bisa mengatakan jangan, tetapi kita harus bisa memberikan penawaran. Contohnya, tolong lakukan, hindari hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Ini dia ya Bu-Ibu, diagram segitiga restitusi. Restitusi bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu harus kita stabilitaskan dulu identitas masalahnya. Kita pahami dulu apa masalah yang sedang kita hadapi. Contohnya pada masalah saya itu di kelas, ada siswa saya yang perkembangan ilmunya lebih lambat dari temannya. Jadi saya harus cari dulu apa penyebab anak tersebut terlalu lambat. Misalnya di kelas 5 belum lancar membaca. Harus saya pahami dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dalam diri anak itu? Kalau sudah kita cari sumber masalahnya, pasti kita tahu, oh ini yang salah. Kita cari dulu, oh ininya yang salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Contohnya seperti masalah saya Sinopi, beliau sudah kelas 5 belum lancar membaca. Saya tanya, apa masalahnya? Oh, masalahnya Sinopi lebih banyak bermain. Kalau malam dia rajin main kata orang tuanya. Kemudian saya selidiki siapa yang salah. Oh, yang salah orang tua dan guru. Gurunya juga salah. Kemudian bagaimana keyakinannya? Apakah saya yakin Sinopi ini bisa membaca? Sebagai guru kita harus yakin kalau anak murid kita itu orang yang memiliki potensi, ya kan Ibu-ibu? Kemudian tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi menstabilitaskan identitas. Yang pertama bisa kita lakukan dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita juga bisa mengatakan bukan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa membuat pertanyaan padahal kamu bisa melakukannya. Yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Baru yang terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, untuk menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan juga kepada siswa kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Mau jadi orang yang berguna kah? Atau mau jadi orang superstar kah? Ya kan, Ibu-ibu?
Jadi ibu-ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah ilmu, bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu sebelum saya tutup?